Assalamualaikum. Saya Ciptaning melanjutkan proses meditasi kuantum. Setelah tadi mandi, terus mensucikan 4 unsur, air, angin, api, dan tanah yang menjadi nafsu, amarah, sufiyah, aluamah, mutmainah, sehingga setelah dimandikan 4 unsur itu harapannya unsur yang kelima itu mampu terbit, mampu tumbuh, sehingga unsur yang kelima tadi atau ruh kita itu mampu keluar dari cangkangnya dan keindahannya membimbing kehidupan kita secara zahir dan batin. Energinya mampu memperbaiki seluruh sel yang ada di dalam tubuh ini, memperbaruinya, mengobati atau menyembuhkan sel-sel yang rusak sehingga diganti dengan yang baru, sehingga badan fisik lebih fresh, lebih sehat, dan lain sebagainya. Itulah salah satu manfaat mandi dengan niat memandikan saudara 4 kelima pancer. Selanjutnya kita langsung menyelami lebih dalam tentang rahasia diri manusia, khususnya hati, bahwa di dalam hati ada ruh, ada rasa, dan di dalamnya itu ada hasanah Tuhan, sehingga kita mampu menyelami hati kita dan menemukan hasanah Tuhan, dan lalu hasanah itu kita aktifasi, kita manfaatkan potensinya untuk kehidupan yang lebih baik dan memberikan sumbangsih yang bermanfaat bagi kehidupan orang lain dan keberlangsungan alam semesta ini. Sebelum kita meditasi, terlebih dahulu yang harus kita lakukan, dan itu menjadi syarat rukun untuk melakukan meditasi kuantum, adalah dengan menyiapkan hati, menyiapkan kesadaran, dan menyiapkan pikiran untuk memohon ampun kepada Tuhan. Setelah memohon ampun kepada Tuhan beberapa saat dengan segenap perasaan, dengan segenap hati dan jiwa, lalu memohon ampun atau meminta maaf kepada orang-orang yang mungkin selama ini telah tersakiti oleh sikap kita, perkataan kita, perbuatan kita, baik itu yang disengaja maupun tidak sengaja, dengan sepenuh hati juga. Lalu setelah itu meminta maaf kepada setiap keadaan, setiap kesempatan, apabila keadaan dan kesempatan itu melukai hati. Melukai hati, membuat hati kecewa dan lain sebagainya, sehingga merasa tidak terima dengan keadaan tersebut. Ya, meminta maaf, lalu memaafkan, hadirkan dan bayangkan, peluk satu persatu orang tersebut di dalam hadapan kita di saat kita mau melakukan meditasi. Langkah selanjutnya adalah merasa rendah di hadapan Allah. Kita hadir ini bukan dengan keperkasaan kita. Kita mau meditasi ini dengan membawa rasa hina, rasa tidak mampu, rasa tidak berdaya di hadapan Tuhan kita. Merasa tidak punya jabatan, tidak punya bisnis yang besar, tidak punya kesuksesan, tidak punya kehormatan, dan lain sebagainya. Kita sedang menghadap
Tuhan dengan keadaan yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Setelah hati di dalam kerendahannya, lalu selanjutnya adalah bagaimana hati kita ini merasa plong. Ya, temukan dulu perasaan di dalam hati. Rasanya plong, pikiran juga plong, karena semua beban telah kita kembalikan kepada Tuhan kita, sehingga hati merasa plong. Nah, setelah merasakan plong, baru kita siap-siap untuk melakukan proses penetralan lebih lanjut, sehingga hati menjadi terbuka, kita lebih dalam mampu menyelam ke dalam ruh kita, ke dalam rahasia Tuhan yang ada di dalam hati kita. Oke, kita lanjut. Setelah fase tadi kita lalui, yang tidak kalah pentingnya adalah sambung rasa. Ya, Ibu dan Bapak, dengan video ini mengenal nama saya sebagai Ciptaning, maka untuk menjaga kesopanan, ya, untuk menjaga adab atau tata krama, sebaiknya sebelum melakukan meditasi, Ibu dan Bapak sambung rasa dulu, ya, kepada saya khususnya, atau kepada nanti kalau di dalam pelatihan kepada coach yang lainnya tidak masalah. Karena untuk menjaga kesakralan daripada meditasi itu, maka adab di dalam spiritual atau di dalam ilmu tasawuf itu sangat diutamakan dan menjadi hal yang sangat penting untuk mencapai kualitas pencapaian kita di dalam bermeditasi. Setelah kita sambung rasa, maka simbol yang utama atau simbol dasar, simbol yang pertama, simbol dasar atau simbol yang utama, tangannya dibuka, tangannya seperti ini, ditampakkan ke kamera. Nah, tangannya seperti ini, nah, digini kan, diginikan. Nah, biar tahu pelan-pelan, biar tahu bapaknya atau ibunya. Nah, begini, ini tidak, ya, ini begini ya, tidak mepet begini ya, tapi anggang. Nah, ini renggang semua, renggang. Setelah itu ditaruh di sini, ya, di sini di depan, jangan jangan di sini, tapi di depan. Nah, ini. Nah, depan, tapi nempel biar tidak terbebani. Oke, setelah nempel, maka kening ini sebagai unsur api, pusat unsur api di dalam tubuh kita, kita hubungkan ke jempol ini. Ini kita hubungkan ke jempol, tetapi rasa dan konsentrasi atau fokus tidak mengikuti kening ini ke jempol ini. Fokusnya tidak ke kening menuju jempol, tapi ke dalam kolbu, di dalam hati, dada sebelah kiri. Ya. Ini saya jelaskan, ini adalah penetralan unsur api. Sehingga darah itu menjadi terupgrade sel-selnya, membawa hawa yang baru, energi yang baru ke dalam seluruh tubuh ini, diperbarui, di-upgrade. Nah, fokusnya rasa perasaan ke dalam hati adalah seperti atau pada hakikatnya adalah terfokus kepada Tuhan. Ingat, hati tidak berzikir, tidak bersolawat, tetapi hati diam karena sedang membuka
hijab penutup hati yang selama ini ditutupi oleh unsur api karena dominannya nafsu amarah di dalam diri manusia, sehingga hati itu terbakar oleh unsur api dan hati tidak bisa tumbuh berkembang dengan baik. Dengan ini maka hati akan kembali hidup, unsur api dinetralkan, diselaraskan, sehingga darah menjadi sehat, nafsu amarah menjadi hilang, dan segala penyakit yang ada di dalam kepala ini insya Allah akan kembali sembuh, stres, depresi, dan lain sebagainya. Lakukan ini untuk awal-awal 5 menit setiap fasenya.